Pemerintahan Jokowi JK khususnya dalam bidang ekonomi memang banyak hal yang perlu menjadi evaluasi kebijakan untuk tahun-tahun ke depannya, khususnya terkait dengan bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, karena kan sekarang ini 1 tahun pemerintahan Jokowi JK kebijakan-kebijakan tentang meniadakan subsidi energi itu berakibat pada ini implikasinya ini bisa melemahkan daya beli masyarakat. Nah, makanya terkait dengan beberapa paket kebijakan ekonomi Jokowi JK, paket kebijakan 1, 2, 3, 4, saya melihat belum menyentuh pada sektor bagaimana daya beli masyarakat itu bisa meningkat. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan kebijakan-kebijakan membangun infrastruktur pertanian. Saya melihat di sektor ini masih cukup, di sektor ini memang agak menonjol dibandingkan dengan sektor-sektor lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah memberikan semacam kebijakan, semacam polisi untuk bagaimana petani bisa mengakses pupuk dengan mudah. Karena sebagaimana kita ketahui, kebijakan yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi Jokowi JK, khususnya yang digelontorkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, di situ hanya menyinggung bahwa petani itu hanya diasuransikan bagi mereka yang gagal panen. Kalau saya itu sebenarnya itu tidak substansi. Yang substansi adalah bagaimana petani ini bisa mengakses pupuk itu dengan mudah. Nah, karena itu yang menjadi problem kita sekarang. Yang kedua adalah, yang ketiga, yang berikutnya adalah bagaimana pemerintah mengupayakan memaksimalkan di sektor investasi. Nah, seperti pemerintah kan udah mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi. Di antara paket kebijakan ekonomi itu memangkas proses perizinan dengan waktu yang kurang lebih 3 jam. Proses perizinan itu cepat. Oke, itu kebijakan itu bagus untuk mendorong investasi. Hanya yang ditunggu sekarang ini adalah implementasi, karena memang saya melihat problem kita sekarang adalah implementasi dari kebijakan itu. Yang berikutnya adalah pemerintah bagaimana caranya bisa mendorong perkembangan di sektor-sektor real, karena sektor-sektor real ini adalah sektor yang mampu bertahan di tengah resesi ekonomi global sekarang. Dan ini terkait dengan daya beli masyarakat. Yang terakhir adalah pemerintah mempercepat fiskal policy, karena kan memang masalah kita sekarang ini adalah daya serap APBD. Daya serap APBD yang rendah, sehingga ini kan akan berpengaruh terhadap proyek-proyek infrastruktur dan akan berakibat terhadap pertumbuhan ekonomi kita di daerah. Saya yakin kalau masalah-masalah itu sudah diakumulasi dengan bagus, kita akan bisa melangkah lebih bagus lagi. Yang terakhir sekalinya lagi adalah pemerintah sekarang harus membuat kebijakan-kebijakan baru terkait dengan ini kan dampak resesi ekonomi global sekarang. Banyak PHK terjadi di mana-mana. Nah, sekarang pemerintah harus menyediakan sebuah formulasi sehingga ini bisa tidak berimplikasi terhadap pemutusan hubungan kerja yang banyak terjadi di perusahaan-perusahaan manufaktur karena akibat fluktuasi dolar terhadap rupiah. Saya kira seperti itu mungkin.